berbakat atau biasa disebut dengan gifted. Kemampuan intelektual yang tinggi. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dimiliki oleh anak sejak lahir. Contohnya seperti menalar informasi, berpikir abstrak, dan bertindak secara efektif dan efisien. Anak cerdas contohnya seperti anak setiap tahunnya selalu mendapat ranking di kelasnya di bidang akademik. Menurut Hawadi, tahun 1993 mengatakan bahwa anak berbakat adalah anak yang diidentifikasi oleh orang-orang profesional bahwa mereka memiliki kemampuan yang menonjol dan mampu menghasilkan prestasi yang tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dari anak Cibi. Kurikulum yang digunakan bagi siswa gifted didefinisikan sebagai bentuk proses pembelajaran yang disusun khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa Cibi dengan karakter yang berbeda dan memiliki kebutuhan khusus. Kurikulum berdiferensiasi meliputi yang pertama, penyusunan target belajar yang lebih tinggi dalam konten, proses maupun pemberian konsep teori yang diberikan atau advanced curricula. Yang kedua itu penerapan metode belajar yang menstimulasi high atau lebih tinggi pemikirannya gitu. Seperti inquiry, discovery, PBL atau problem based learning, dan metode lain yang sesuai dengan advanced curricula. Yang ketiga, pemilihan materi-materi yang menantang dan menarik yang dapat menstimulasi perkembangan higher level of thinking pada siswa Cibi. Yang keempat adalah tugas-tugas yang diberikan kepada siswa Cibi dalam kurikulum berdiferensiasi ini harus bersifat menantang dan mensimulasi pemikiran kreatif siswa. Bentuk tugas sebaiknya diberikan dalam bentuk group work atau kerja kelompok. Bentuk tugas haruslah merupakan hal-hal yang menantang dan memungkinkan mereka untuk menemukan suatu hal yang baru. Hal yang penting lain yang perlu diperhatikan dalam memberikan tugas kepada siswa Cibi yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan diri dan memberikan alternatif-alternatif yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan ide-ide secara kreatif. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Baik, saya Simpatian Diandra ini akan membahas sedikit tentang ciri-ciri dari anak cerdas istimewa dan bakat istimewa atau yang disingkat dengan CIBI. Yang pertama, mereka mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Di sini saya akan kemampuan di atas rata-rata ini adalah IQ anak. Jadi kapasitas anak dalam menerima kalau anak CIBI cenderung mempunyai IQ yang memang berat tidak setara dengan anak-anak usianya. Hal ini terjadi karena adanya faktor genetik yang diturunkan dari ayah ibu atau maupun dari nenek kakeknya. Selanjutnya, anak CIBI cenderung mempunyai sifat bulat, tekun, dan disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah, di sini berarti mereka sudah mempunyai komitmen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi biasanya anak CIBI ini cenderung fokus dalam menjalankan sebuah tugas. Jadi kalau misalkan mereka mendapatkan satu tugas, mereka akan menyelesaikan tugas itu sampai beres dan tidak akan mengerjakan suatu tugas sebelum tugas yang pertama itu selesai. Yang ketiga, mereka lebih cenderung mempunyai minat lebih cepat daripada anak biasanya, mempunyai minat bakat lebih cepat daripada anak biasanya. Jadi mereka cenderung lebih fokus pada minatnya yang bisa membuat dia menarik atau nyaman buat dirinya. Selanjutnya, mereka mempunyai imajinasi yang kuat. Di sini imajinasi ini setelah mereka mempunyai ilmu, mempunyai
kemampuan mereka langsung curahkan ke dalam suatu hal yang memang mereka sendiri suka dengan hal tersebut. Selanjutnya mereka cenderung belajar lebih cepat dari anak-anak sebayanya. Jadi di sini biasanya mereka belajar lebih cepat daripada biasanya. Ketika anak usia yang sebaya temannya harus memberikan pembelajaran 1 kali, 2 kali, 3 kali baru ngerti. Nah, anak cibi ini cenderung lebih cepat menerimanya. 1 kali dia ngerti, paham, langsung dia dapat mengetahui ilmu tersebut. Hai teman-teman, tadi kalian udah tahu kan pengertian ciri-ciri, karakteristik atau ini saya akan menjelaskan bagaimana sih solusinya kita menghadapi anak-anak cibi gitu ya, cerdas, istimewa, dan berbakat. Nah, menurut saya dan kelompok saya dari beberapa artikel yang kita punya gitu, bahwa solusi anak cibi itu yang pertama dengan adanya proses pengayaan. Nah, proses pengayaan di sini itu jadi kita itu lebih bagaimana sih cara mengajar atau dengan anak-anak cibi tersebut kita itu bisa kayak memfasilitasi anak cibi tersebut gitu. Jadi kayak misalkan dia suka dalam bidang sains mungkin, nah dengan dia bisa mengetahui bidang sains di situ dia itu bisa kayak mengikuti kegiatan olimpiade dan lain-lain, karena dengan proses pengayaan ini jadi ilmu pengetahuan yang dia punya lebih dikembangkan lagi gitu, karena kan anak cibi itu aktif, terus dia juga lebih mengetahui ilmu-ilmunya. Nah, yang kedua itu adanya proses pendekatan pengayaan dan percepatan. Nah, itu juga udah ngasih mungkin ya buat teman-teman bahwa proses percepatan di sini itu jadi proses pembelajarannya itu dia tuh lebih cepat gitu, kayak yang kalian ketahui, dia udah dosen kok masih muda, misalkan dia kok baru umur sekian tapi dia udah SMA, SMP gitu kan. Nah, itu juga suatu proses dia bisa melakukan hal tersebut, tetapi emang dengan beberapa peraturan yang sudah ditentukan, karena kan pasti ilmu pengetahuan dia ini juga sangat bagus gitu. Nah, dengan proses percepatan di sini tuh jadi yang harusnya dia SD-nya 6 tahun menjadi 4 tahun, bahkan bisa juga jadi berkurang gitu, tergantung siswa cibi tersebut IQ-nya lebih tingginya bagaimana gitu. Nah, bisa juga SMP, SMA juga dia bisa lebih percepat lagi, misalkan 1 tahun ataupun 2 tahun, itu tergantung dengan anak cibi tersebut. Nah, selain tadi ada proses pendekatan, percepatan, pengayaan, juga yang terakhir itu adalah pendekatan pengelompokan gitu. Nah, mungkin pengelompokan di sini itu karena gimana ya, pasti anak yang berbakat itu harus punya pendekatan khusus gitu. Nah, dengan pengelompokan ini ketika proses pembelajaran gitu, siswa itu harus punya waktu lebih dengan gurunya gitu, kayak dia punya khusus gitu. Tapi kita juga harus harus tahu juga gitu dampak negatif dan positif buat teman-teman yang lain, karena ketika dia sekolah di sekolah biasa, kita juga harus tahu nih anak-anak di kelas nih, jadi jangan sampai ada kecemburuan sosial. Kalaupun nantinya tidak bisa dikelompokkan misalkan dia, kasihlah waktu untuk ada suatu hari atau suatu saat itu antara guru dan anak cibi tersebut itu ada pengajaran secara khusus. Nah, itu dia solusi untuk anak cibi itu ada 3. Yang pertama adanya proses pengayaan, yang kedua adanya proses pencepatan, dan yang terakhir itu adalah pendekatan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ranti Widianingsih. Di sini saya akan menunjukkan contoh video anak yang berbakat istimewa cerdas. Silakan ditonton. Halo, nama saya Cendikawan Triatmaja, tapi saya lebih senang dipanggil Diki. Saya adalah mahasiswa paling muda di Kanada. Saya masuk Universitas Waterloo di Waterloo, Ontario, Kanada
saat saya umur 12. Sekarang saya umur 13 dan saya sudah menyelesaikan semester keempat. Saya akan graduasi tahun 2020 saat saya umur 15. Jalan yang saya pilih tidak mudah, tetapi dengan dukungan orang tua, guru, dan teman-teman saya bisa masuk universitas saat umur yang muda. Saya hanya ingin memberikan apresiasikan untuk semua orang yang sudah mendukung saya. Saya pikir bahwa sekolah adalah salah satu hal paling penting untuk edukasi sains dan matematika, karena sekolah tidak hanya memberikan Anda guru dan teman, tetapi sekolah juga memberikan Anda disiplin. Saya pikir Indonesia adalah negara yang hebat. Saya pikir ada banyak orang yang jauh lebih pintar dari saya di Indonesia, tapi mereka belum ditemui. Karena itu, saya ingin memulai dengan sekolah ini. Saya mau melihat bakat-bakat orang di sekolah ini. Karena saya yakin ada banyak orang yang lebih pintar dari saya di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang berprestasi. Seperti contohnya, Dr. Habibie dan yang lain-lain. Saya mulai sekolah TK. TK saya normal, tetapi saat saya kelas 1, saya lompat ke kelas 3 SD. Setelah ke kelas 3 SD, saya lompat ke kelas 4 SD. Setelah ke kelas 4 SD, saya lompat ke kelas 1 SMP. Setelah itu, saya lompat ke kelas 1 SMA dan 3 SMA. Dan setelah itu, saya mendapatkan ijazah saya. Untuk bisa masuk Universitas Waterloo, hanya butuh ijazah, TOEFL, dan nilai yang cukup. Saya belajar Inggris karena pengalaman-pengalaman sebelumnya dan saya tinggal di Singapura untuk 6 bulan. Memang benar, pengalaman itu adalah guru terbaik. Tapi tidak hanya pengalaman yang guru paling baik, kegagalan juga guru yang baik, motif juga guru yang baik. Menurut saya hidup adalah untuk dipelajari, tidak hanya di-enjoy, tetapi untuk bisa bahagia, kita harus mempelajari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jika kita tidak belajar dari kegagalan sebelumnya, lebih mungkin kita mengulang hal-hal yang terjadi. Indonesia adalah negara yang benar-benar indah. Dan saya bangga melihat banyak anak-anak yang pintar di sini.